Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Abimanyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ya, proyek akhir, mata kuliah, jaringan saraf tiruan. Untuk kelompok saya di sini kelompok 5, dia menggunakan, kami menggunakan, metode metode JST, LVQ ya, dalam aplikasi diagnosis penyakit menggunakan metode LVQ. Untuk kelompok saya terdiri dari, Ananda, terus saya sendiri dan, Muhammad Alwi Syakban. Kita lanjut ke PPT berikutnya ya. Jadi untuk latar belakang pembuatan, aplikasi ini ya, untuk, pertama ini karena banyak masyarakat yang mengeluh karena mengalami kesulitan membedakan gejala penyakit yang agak mirip-mirip, maka dibuatlah, aplikasi ini ya. Diperlukan sistem bantu diagnosis cepat dan akurat. Jadi, dengan adanya, aplikasi ini mungkin, sebagian masyarakat bisa terbantu dalam diagnosis cepat dan akurat sebelum, eee, kita perlu ke dokter ya ibaratnya ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi atau web ini ya sebelum kita, mengetahui penyakit sebenarnya kita atau apa dengan cepat dan akurat gitu. Jadi untuk solusinya menggunakan metode LVQ untuk klasifikasi penyakit berdasarkan gejala. Untuk tujuannya membangun aplikasi berbasis web, untuk diagnosis penyakit, menerapkan metode learning vector quantization atau LVQ itu sendiri dan menyediakan fitur pelatihan dan pengolahan data. Lanjut, metode LVQ sendiri ini, dia supervised learning berbasis jarak ya. Untuk setiap kelasnya memiliki bobot atau prototype vektor dan inputannya dibandingkan dengan, bobot ya menggunakan Euclidean distance. Untuk bobot diperbarui agar representatif terhadap data-data masing-masing kelas. Ini untuk data-data yang, digunakan dalam aplikasi nanti ya. Di sini, kita mengambil, 5 gejala dan 3 penyakit. Untuk gejalanya demam, batuk, mual, ruam, dan sakit kepala. Untuk label penyakitnya, kita 3 aja ya untuk menggunakan, untuk nolnya ini demam, 1 influenza, dan 2-nya, tipes. Untuk arsitektur aplikasi, di sini, form input gejala, proses, LVQ-nya lanjut ke output diagnosisnya. Di sini ada tambah data juga, nanti bisa kita tambahkan datanya untuk training ulang dan bisa diupdate bobotnya. Oke, setelah ini kita mungkin langsung ke aplikasinya. Oke, baik, kita masuk ke aplikasinya ya. Untuk pertama-tama, sebelum form diagnosa kita menambahkan data trainingnya dulu. Di sini, tadi saya sempat menambahkan beberapa ya, untuk gejala-gejalanya dan, ininya apa namanya, label penyakitnya ya. Jadi ini kita tambahkan beberapa lagi, bila mana kita tidak merasakan demam, tapi batuk dan merasa tidak mual dan ada ruam-ruam dan sakit kepala, di sini kita, apa namanya, masukkan sebagai, penyakit tipes ya. Ya ini yang tadi saya tambahkan ya. Jadi untuk, datanya kita tambahkan 2 lagi mungkin ya. Untuk yang tidak demam, tapi tidak batuk, tapi hanya mual, untuk ruam sama sakit kepala ya, ini, masuk di influenza, ya seperti ini. Nanti untuk, tambahkan satu lagi untuk demam berdarah di sini, demam berdarah, masa demam, tidak batuk, tidak mual, dan tidak sakit kepala. Gimana ya, mungkin tidak demam ya, untuk batuk iya, untuk mual iya, untuk sakit kepala iya. Ini akan kita tambahkan, sebagai DBD ya. Jadi kita kembali dulu ke, form diagnosanya. Di sini kita coba untuk, mendiagnosa penyakitnya ya. Bila mana, merasa demam ya, lalu merasa, batuk tapi tidak mual,
tidak ruam dan tidak sakit kepala, di sini akan memunculkan, diagnosa penyakit, influenza begitu. Untuk kita bisa diagnosa lagi untuk kita tidak bila mana kita tidak merasa demam, tapi terasa batuk, untuk di sini mual juga ya, untuk ruam juga tidak, untuk sakit kepalanya tidak, di sini akan memunculkan, diagnosis penyakit, tipes. Jadi, seperti ini ya, seperti yang sudah, kita masukkan tadi data trainingnya. Lanjut kita ini di sini bisa olah, training LVQ-nya ya, tuh untuk training LVQ sudah selesai perbarui ya untuk bobotnya. Ini kita bisa lihat bobotnya di sini. Untuk, bobot selama proses training ya tadi. Ini untuk demamnya 0,1, batuknya 2,7, mualnya 0,49 ya, untuk ruam, 2,17, di sini sakit kepala -1,61, untuk influennya segini ya, seperti yang terlampir ya. Jadi begitu teman-teman, ini sebenarnya aplikasi yang, mudah ya, aplikasi mudah untuk, diterapkan ya, gitu teman-teman. Ini untuk dataset yang penyakit tadi. Dan ya seperti itu untuk, sistem diagnosis penyakit, menggunakan, metode LVQ ya. Mungkin dengan, adanya sistem sederhana seperti ini, aplikasi sederhana seperti ini mungkin dapat membantu, teman-teman atau masyarakat di luar sana yang, dirasa kayak, bingung nih, dia tuh, mau ke dokter tapi nggak tahu nih ini penyakitnya apa gitu. Jadi, dengan adanya sistem diagnosis penyakit, sederhana ini, masyarakat mungkin bisa terbantu dengan mengisi, form-form diagnosa ini untuk, apa, menemukan ya, mendeteksi, penyakit yang, dialaminya berdasarkan gejala-gejala yang sedang, dirasakan. Ya, baik, mungkin segitu aja dari saya ya, dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.